Bayangkan ini, ketika OpenAI, Google, atau Cloud ngerilis sebuah fitur baru, mereka itu ngebunuh ribuan startup. Dan hari ini, mereka ngebunuh startup milik saya. Wah, kutipan ini datang dari seorang developer di channel YouTube Codex Community. Dan sejujurnya, ini adalah pengingat yang benar-benar nyata soal betapa brutal dan cepatnya dunia teknologi bergerak saat ini. Bayangin aja, proyek alat desain yang udah dia bangun susah payah selama setengah tahun, tiba-tiba terasa usang dalam semalam. Kenapa? Karena Google Labs baru aja ngerilis sesuatu yang bisa dibilang bakal ngerubah total cara kita bikin antarmuka pengguna atau UI. Halo semuanya, selamat datang di pemaparan kita hari ini. Buat kalian para developer front-end atau desainer UI, kalian pasti tahu banget kan gimana ribetnya mindahin ide desain jadi kode yang benar-benar fungsional? Sering banget makan waktu. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas alat eksperimental terbaru dari Google Labs yang namanya Stitch. Kita nggak cuma bakal bahas janji-janji manis dari marketingnya aja, tapi kita juga bakal langsung ngebandinginnya sama realitas di lapangan dari pengujian beta komunitas. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, untuk alur pemaparan kita kali ini, kita bakal mulai dari revolusi Vibe Design. Terus, kita intip apa aja yang ada di dalam Canvas Stitch, lanjut ngebandingin janji pemasaran versus realitasnya. Setelah itu, kita bahas soal jembatan desain buat developer, dan ditutup dengan prediksi masa depan pembuatan UI. Oke, masuk ke bagian 1, revolusi Vibe Design. Jadi, Google itu punya istilah baru, namanya Vibe Design. Kalau dulu, cara tradisional bikin UI kan kita mulai dari wireframe statis ya. Kita gambar kotak, ngatur layout, dan segala macamnya. Tapi Vibe Design ini ngebongkar kebiasaan itu. Di sini, kalian mulai dari niat atau intensi. Kalian cukup jelasin apa tujuan bisnisnya, feel apa yang pengen pengguna rasain, atau sekedar ngasih inspirasi awal ke AI-nya. VP Google Labs, Josh Woodward, nyebut ini sebagai pengganda kreativitas. Karena desainer benar-benar bisa ngeksplorasi banyak banget ide dengan super cepat, tanpa harus pusing mikirin bentuk presisi di awal. Lalu, apa mesin di balik keajaiban ini? Jawabannya ada di angka 2.5. Ya, Stitch ini ditenagai sama kemampuan multimodal dari model AI Gemini 2.5 Pro buatan Google DeepMind. Kemampuan multimodal inilah yang bikin Stitch nggak cuma paham teks biasa, tapi juga bisa memproses berbagai jenis input kompleks secara bersamaan. Lanjut ke bagian 2 di dalam Canvas Stitch. Stitch ini pakai konsep yang namanya kanvas tak terbatas atau infinite canvas. Dan yang bikin geleng-geleng kepala adalah betapa fleksibelnya input yang bisa diterima. Kalian harfiahnya bisa lempar apa aja ke kanvas ini. Mulai dari teks bahasa alami sehari-hari, gambar atau referensi UI yang kalian suka, sampai coret-coretan wireframe kasar di atas kertas, bahkan potongan kode yang udah kalian punya. Semua itu bakal ditampung sama kanvas ini sebagai konteks buat AI-nya bekerja. Nah, untuk alur kerja ideal yang dipamerin Google itu sangat terstruktur. Pertama, kalian masukin prompt dan mulai cari ide. Kalau pengen nyoba beberapa variasi desain sekaligus, ada fitur Agent Manager buat ngatur iterasi kalian biar nggak berantakan. Terus, kalau udah puas sama prototipe interaktifnya, Stitch mengklaim bisa langsung ekspor HTML dan CSS semantik yang super bersih, bahkan udah super Tailwind loh. Dan puncaknya, yang paling ditunggu-tunggu para desainer, kalian bisa copy-paste desain itu dengan mulus langsung ke dalam Figma. Tapi, tunggu dulu. Bagian 3, janji pemasaran versus realitas. Mari kita kembali ke dunia nyata sebentar. Seorang reviewer teknologi dari channel YouTube Codex Community nyoba langsung fitur-fitur jagoan Stitch ini. Google kan ngejanjiin fitur Vibe Design dengan suara, di mana kita bisa ngobrol langsung sama kanvasnya buat ngedit desain. Realitasnya, fitur obrolan suaranya sama sekali gagal pas dicoba. Terus, soal janji ekspor instan ke Figma, tombolnya masih rusak di versi beta ini. Malah muncul pesan error. Terus gimana dengan klaim ngubah coretan tangan jadi UI? Memang sih hasilnya keluar, tapi kata reviewernya kualitasnya masih jauh di bawah standar. Nggak sekeren video-video demo yang viral di internet. Jadi ya harus diakui kita masih berhadapan dengan software beta yang masih banyak bug. Sekarang kita masuk ke bagian 4, jembatan desain untuk developer. Sebelum kita bahas fitur paling epic dari Stitch, coba kita lihat perbandingan yang cukup menarik ini. Reviewer tadi bikin semacam battle prompt buat ngerancang aplikasi fitness pakai 3 model, Google Stitch, Cloud, dan alat Codex miliknya sendiri. Hasilnya, memang Stitch ngasih output desain yang paling cerah dan vibran, tapi sayangnya strukturnya agak berantakan dan ada elemen yang hilang. Justru, Cloud dari Anthropic yang ngasih tata letak aplikasi paling bersih, rapi, dan masuk akal, lengkap dengan menu navigasi yang sempurna. Tapi, biarpun Stitch kalah soal estetika layout di tes ini, dia nyimpan satu senjata rahasia yang bikin developer kegirangan. Senjata rahasia itu bernama Design.md.
Ya, cuma sebuah file Markdown biasa. Tapi dari semua hasil pengujian lapangan, ini justru jadi fitur yang paling revolusioner dan ngebantu banget dari keseluruhan platform Stitch. Kenapa file design.md ini begitu penting? Begini, alih-alih cuma ngasih kalian gambar jadi yang cantik, Stitch secara otomatis nge-generate dan memelihara file design.md ini di background. File ini jadi pusat buat semua aturan sistem desain kalian, mulai dari aturan spasi, kode warna, tipografi, sampai panduan komponen. Jadi file ini bertindak kayak otak atau prompt konteks yang selalu ingat gaya desain kalian di setiap iterasi. Yang bikin developer makin jatuh cinta, kalian tinggal copy file teks ini, paste langsung ke code editor kayak VS Code, dan boom! AI coding kalian sekarang punya pemahaman yang sempurna soal bahasa desain aplikasi kalian. Ini benar-benar sebuah game changer untuk konsistensi AI. Terakhir bagian 5, masa depan pembuatan UI. Kalian harus tahu, Google nggak ngerancang Stitch buat jalan sendirian. Mereka ngintegrasiin Stitch dengan apa yang disebut MCP, atau Model Context Protocol. Biar gampang ngebayanginnya, ini bukan sekedar alat buat ngeekspor gambar satu arah ke program lain. Ini adalah sebuah putaran umpan balik dua arah. Bayangin agen AI coding kalian lagi nulis kode antar muka, terus ketemu masalah tata letak. Si agen ini bisa secara otomatis ngobrol sama kanvas desain Stitch kalian buat minta modifikasi layout. Mereka berdua diskusi sendiri di latar belakang, tanpa kalian harus repot-repot mindahin file desain ke code editor bolak-balik. Tingkat sinkronisasi kayak gini tuh, jujur aja, gila sih. Dan ini ngebawa kita balik lagi ke kutipan di awal banget tadi. Developer dari Codex Community itu udah ngebangun alat dengan kanvas tanpa batas dan komponen berbasis AI selama 6 bulan. Terus tiba-tiba, raksasa teknologi ngerilis platform yang bisa ngelakuin hal yang persis sama dengan dukungan langsung dari ekosistem sekuat Gemini. Ini adalah rangkuman yang sempurna soal seberapa mengganggunya kemajuan AI saat ini. Inovasi nggak lagi nunggu siklus tahunan. Sebuah industri bisa aja berubah total hanya dalam semalam. Stitch mungkin emang masih banyak bug-nya hari ini. Fitur suaranya gagal, tombol Figma-nya error, desainnya kadang berantakan. Tapi pondasi utamanya, kemampuannya buat ngekstrak logika sistem desain. Dan janjinya buat ngejembatanin desainer sama developer dengan super mulus. Itu semua udah dari sana. Jadi, pertanyaan buat kalian, nanti pas semua bug ini udah diperbaiki dan versi betanya selesai, apakah kalian dan tim kalian udah siap buat beradaptasi dengan vibe design? Pikirkan itu. Terima kasih udah gabung di pemaparan seru hari ini. Teruslah berinovasi dan sampai jumpa.